Oke, market hari ini basically kemarin itu kan ada dari The Fed itu kan memutuskan untuk suku bunga naik 75 basis point. Nah, sebenarnya ini sudah sesuai ekspektasi konsensus nih 75 basis point. Nah, tapi apa yang membuat market global koreksi itu adalah komen dari The Fed ya. Jadi lebih ke komentarnya nih. Jadi guidance dia ke depannya itu karena market ini berharap The Fed itu udahlah agresifnya udahlah akan harapannya akan memberikan statement yang dovish nih. Nah, tapi kenyataan The Fed itu tidak demikian. Jadi kadang harapan tidak sesuai harapan. Jadi market kecewa, in the end koreksi. Gitu. Jadi karena kita lihat ini sudah keempat kali berturut naikin 75 basis point nih. Jadi kedepannya itu masih belum ada kepastian apakah masih akan agresif atau akan mulai melandai nih. Jadi gitu. Jadi lebih ke expectation marketnya sih. Jadi maksudnya Tere itu mungkin responnya market ya Tere ya? Iya betul. Oh bagus atau jeleknya mungkin lebih kayak gini ya, ekspektasinya orang-orang itu si The Fed-nya lebih dovish ya. Ternyata belum ada statement ke arah dovish tuh, makanya market jadi ini sebenarnya bagus atau enggak gitu. Orang kan jadi bingung gitu ya mungkin Tere ya. Betul. Nah mungkin kembali lagi ya, kita kan cuma tinggal 2 bulan lagi ya. Kalau kemarin kita ngomong konsensus ya, targetnya kita mungkin secara makro 7.000 berapa 300 ya, 7.500 ya. Bakal kejadian nggak nih ya? Nah, kalau harga sekarang kita berarti ada 20 hari kerja tambah mungkin satu lagi Desember itu mungkin cuma setengah bulan ya. Basically kita cuma punya berapa hari kerja tuh? Mungkin 30 hari kerja doang ya. Nah, bisa nggak? Ya kalau semuanya kita mau bicara asumsi lah dari harga sekarang ya IHSG itu tetap slowing down, dia naik mungkin nggak kalau semuanya dia sampai ke 7.300. Nah kembali lagi ya teman-teman, kalau kita ngomong IHSG sampai ke 7.300 atau 7.100 something ya 7.100 sih gampang ya, mungkin 7.300 ya, berarti kan kita yang perlu naik itu untuk apa? Yang kita perlu naik berarti saham-saham besar LQ45 dan lain-lain ya gitu. Nah ini mungkin yang teman-teman harus antisipasi ya. Nah apakah IHSG sudah aman di sini? Sebenarnya kembali lagi ya. Kalau teman-teman yang sering ikut kita punya IG Live ya, ranging itu akan jauh lebih bagus daripada turun. Nah, jadi sebenarnya kita harapkan apa? Kalau maksudnya IHSG kalau kita berharap minimal mau naik ya. Kalau jelek-jeleknya ya hover di sini aja ya. Nah, itu tinggal kira-kira saham apa sih yang menarik untuk kita tradingnya waktu harga atau indeks IHSG di sini doang. Itu Tere. Oke, jadi kayaknya menarik nih kita ngomongin secara last push nih ya untuk tahun 2022. Waduh, last push apa dulu nih? Last push menuju ini kan kita juga menuju akhir tahun di mana terkenal dengan yang akan adanya window dressing, Santa Claus rally ya. Nah, apakah kedepannya akan terjadi lagi ataukah sekarang itu masih kekhawatirannya itu dalam suku bunga nih, karena kita lihat dengan kenaikan 75 basis point dan ini spread antara suku bunga US sama BI rate itu semakin mengecil nih, dan dalam sejarah ini harusnya karena bond rating untuk US market itu kan double A ya dibandingkan Indonesia yang triple B nih. Nah itu nggak pernah sekecil ini nih. Nah ini menjadi sebenarnya bisa kita waspada juga nih, karena ketika nanti suku bunga selisihnya kecil ini tetap akan ada outflow lagi. Jadi itu something yang kita mungkin bisa antisipasi. Iya. Ini belum udah ada berapa banyak orang yang nanya nih. PTBA, Adaro, Indi, setup gimana, RMKE, tanya si Haji, suruh tanya aku. Kenapa lu tanya ke gue, Haji? Harusnya kan lu bisa lihat kemarin. Masa harus tunggu 1 hari sih? Gimana Haji? Oke. Jadi ini kita masih dalam momentum earnings ya, Nah, so far udah ada beberapa dari ini yang tadi yang ditanya komoditas semua ya. Dan sebenarnya teman-teman kalau perhatiin sektor komoditas untuk minggu ini sebenarnya walaupun resultnya bisa dibilang bagus dan sustain ya, tapi itu sudah stagnan dan walaupun tetap tinggi itu udah di pricing in market nih. Jadi kita lihat ini ternyata sahamnya ini belum kemana-mana nih. Seperti hari ini ada Bumi,
Dan juga Adaro kemarin juga rilis earnings reportnya juga masih sebenarnya flat aja karena emang market sudah berekspektasi emang nih harga coal emang di segitu di kuartal 3 ya wajar untuk punya earnings segitu. Jadi nothing new ya untuk market ya. Nothing new ya. Nothing new gini aja yang 17% hari ini kayak BNK ya. Agak aneh walaupun bank-bank yang kemarin udah pada naik. Nah, ini mungkin teman-teman. Jadi kembali lagi ya. Kalau kita balik lagi ke IHSG dulu ya. IHSG ini sebenarnya kan kemarin kita lihat ya. Memang dia kalau teman-teman yang pakai tactical akan lihat ini mungkin inverse head and shoulder ya. Nah, kembali lagi yang perlu kita lihat inverse head and shoulder ini akan berhasil atau enggak. So untuk maintain dia berhasil atau enggak yang harus kita perhatikan adalah sentimen-sentimen kecilnya ya yang terjadi mungkin tiap hari. Hari ini kalau kemarin kan ada Fed yang 75 basis point ya. Nah nanti hari Jumat itu akan ada non-farm payroll. Nah kembali dulu nih. Menurut Rere akan ngefek nggak setelah 75 basis point terus besok masih ada non-farm payroll? Gimana nih? Nah non-farm payroll ini kan sepaket ya yang tadi kita bahas. Paket ini sama unemployment sama jobless claims ya. Jadi non-farm payroll ini mengukur seberapa banyak employee nih yang di-hire di industri yang non-agriculture. Jadi semakin tinggi kalau misalnya non-farm payroll-nya masih tinggi di atas konsensus itu good for economy sebenarnya karena employee-nya bertambah, tapi itu juga berarti the Fed ini punya ruang untuk lebih hawkish lagi nih. Nah, tapi kalau di bawah ya itu berarti not so good for economy, tapi ini the Fed ini bisa semakin dovish lagi nih, akan tidak seagresif itu dalam menaikkan suku bunga. Jadi sebenarnya ya kita lihat dulu karena selama ini unemployment kita itu lumayan resilient ya, walaupun AS ini bisa dibilang udah naikin suku bunga agresif ya 4 kali berturut 75 basis point, tapi unemployment rate itu masih di 3,5, 3,4, 3,7 masih di range yang rendah gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ekonomi dari US itu lumayan tangguh nih. Betul. Ini udah mulai masuk pertanyaan yang menarik nih sebenarnya. Oke, tadi ada yang nanya nih, katalis minyak sawit. Nah, ya tunggu dulu, nanti sama pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan, masih banyak nih. Kita hari ini. Ya. Nah, jadi kembali lagi kalau bicara tadi yang basis 75 basis points itu sebenarnya kalau di min-nya itu di mediannya itu sampai 4,4% ya, Tere ya. Ya. Nah, peak-nya mungkin di berapa? 4,16 ya sekarang ya. Otomatis ya kalau kita ngomong dalam sampai Desember ini masih ada chance nggak si The Fed tuh naikin? Ada sekitar 50 basis points ya. Aku rasa orang-orang udah pada expect itu ya gitu ya. Nah, bentar kok intermezzo ini ada yang nanya nih. Mungkin kita dari tadi ngomongin hawkish dan dovish, ada yang nanya maksudnya apa ya? Mungkin sedikit penjelasan yang mudahnya itu hawkish itu kecenderungan untuk bank sentral menaikkan suku bunga. Kalau lebih cenderung mungkin lebih gampang kayak gini sih. Kalau kita ngomong dove itu berarti kan burung dove itu seperti apa tuh? Kalau hawkish seperti apa? Kalau hawk itu kayak gini ya. Lihatnya ke bawah gitu. Burung apa itu namanya bahasa Indonesianya ya? Elang. Ya, kalau orang itu lihatnya ke bawah nih. Nah, ini enggak ini ya, apa tuh namanya? Elang agresif. Enggak agresif, jadi lebih kayak pesimis gitu. Kalau dovish itu lebih optimis merpati. Ya, dove itu kan merpati ya. Betul. Nah, itu sih yang basically dari hawkish sama ini. Jadi biasa ketika ada interest rate decision itu kita bisa lihat ini bank sentral pandangan ke depannya itu biasa market itu membaca pandangan pandangan mereka ke depan nih, apakah mereka memberi statement yang lebih hawkish akan next meeting akan lebih agresif lagi atau next meeting akan melandai nih. Jadi itu yang dinilai market dan itu yang menggerakkan itu yang menjadi sentimen yang menggerakkan market sih. Ya. Jadi betul. Dari tadi kita bicara soal makro, lama-lama orang-orang bosen mungkin dengarnya. Nah, mungkin kita bahas soal emiten ya teman-teman ya. Kayak gimana nih kalau kemarin tadi ada yang ngomong Adaro lah, mungkin ada yang bicara Bumi lah sebenarnya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita mau lihat itu ya paling gampang adalah kita lihat dari indeksnya ya. Nah, kalau kemarin ya kita lihat indeksnya si coal price sendiri sebenarnya itu mereka udah kayak mulai ranging ya. Which is kalau kita ngomong biasanya
kalau untuk trading ranging itu menarik, tapi kalau indeks lagi ranging ini berarti ada something yang nggak punya power lebih besar ya, sampai dia bisa buat higher high. Kalau kita bicara dari technical ya, berarti sebenarnya kalau kita ngomong ranging itu ya naik turun, naik turun, naik turun. Setiap naik nggak bisa buat new high. Berarti kan sebenarnya orang udah sepakat nggak bisa naik lebih tinggi nih. Nah ini mungkin yang harus kita harus kita aware ya. Nah teman-teman kalau coba lihat yang apa nama indeksnya tuh ya? Komposit? Iya, bukan. Dia punya ini. Nah itu teman-teman bisa lihat geraknya tuh kayak mulai kayak dalam channel, gerak ranging gitu ya. Terus hari ini dia keluar dari dia punya channel. Nah sebenarnya tanda-tanda sebenarnya komoditi sebenarnya udah mulai bosen nih orang, atau komoditi udah mulai kemahalan. Nah ini mungkin yang harus kita antisipasi aja sih. Nah makanya kembali lagi kalau kita bicara, kalau dari aku pribadi ya Tere ya, ngelihat mungkin ya kemarin ada result lumayan oke, tapi juga nggak kemana-mana ya. Nah karena mungkin apakah sudah kemahalan? Anyway kalau teman-teman lihat ini loh yang namanya si coal ini udah naik dari bulan berapa bos. Kalau kita berharap dia naik lebih tinggi lagi mungkin upside-nya nggak sebesar sebelum-sebelumnya. Nah problemnya adalah what next gitu loh. Nah kalau what next sebenarnya strategi dari ini apa nih? Kalau kemarin kita sempat waktu di CP ngomong soal consumer ya. Consumer. Nah ini balik lagi teman-teman ya. Kalau aku pribadi lebih percaya sama statistik ya. Nah basically kalau kita lihat dari bulan September, Oktober, November itu biasanya ya saham-saham tuh cenderung udah lumayan turun, lumayan rendah ya. Nah tinggal kita lihat statistik ini bulan-bulan segini nih saham-saham apa aja yang naik. Kembali lagi ya. Kalau tadi kita berharap IHSG naik ya, yang kita harap naik adalah apa yang bisa ngatur IHSG naik. Nah saham-saham itu yang harusnya kita pilih atau kita cari ya. Ini kita mau ngomongin what's next ya after komoditas, menarik banget ya. Karena mungkin yang pertama nih kita ngomongin soal banking deh. Banking ini kan juga dari segi resultnya ini kan juga sangat luar biasa bagus ya. Dan Bank BCA dan BMRI juga sudah hit all time high. Nah ini juga kita juga sebenarnya lumayan masih optimis nih on banking ya Boy ya, karena kemarin ada statement juga dari BCA. BCA itu kan terkenal dengan bank yang sangat konservatif ya. Dia bisa mengeluarkan statement kalau tahun depan ekspektasi pertumbuhan kredit itu masih ada di 12%, which is itu sangat bagus untuk ekonomi. Karena sebenarnya kalau kita ngomong weighting banking itu menariknya ada itu 35% dari indeks kita nih. Jadi itu menjadi proxy ke ekonomi yang paling dekat lah ya. Jadi dari segi loan growth itu resultnya masih bagus. Cuman yang tadi satu yang kita harus lebih waspada ketika nanti kenaikan suku bunga dari the Fed dan spread the Fed sama BI rate semakin kecil, itu ada potensi untuk outflow. Dan mungkin teman-teman yang untuk long term investing bisa nunggu nih kira-kira strateginya ini lebih baik kita suggest untuk lebih buy on weakness nih ketika ada koreksi. Nah itu bisa cicil karena outlooknya untuk tahun depan sebenarnya masih sangat oke ya Boy ya. Iya Bang Big Caps, betul Terus sekali. Terus ada apa lagi nih yang menarik secara sektoral? Nanti sebelum kita ke CPO kita ngomongin yang lumayan muter-muter dulu ya sampai orang yang bosan gitu. Biasa the best for the last kan, jadi gitu. Oke, mungkin sektor consumer nih. Kalau Kohan sendiri suka nggak nih sama sektor consumer? Kembali lagi kalau kita bicara kemarin kan orang-orang komoditi, ya kembali lagi ke coal ya. Yang waktu coal ini lagi rame, otomatis kan dia lumayan pakai banyak orang ya untuk bantu dia banyak kerjaan ya. Berarti sebenarnya dengan adanya banyak orang itu dapat duit juga ya Tere ya.